Ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka itu orang-orang yang Allah laknat mereka. Ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang yang la'anahumullah, Allah melaknat mereka. Wa may yal'anillahu, dan barang siapa yang Allah melaknatnya, falan tajidalahu nasira. Falan, maka tidak akan tajidalahu, ya, kamu dapati baginya penolong, nasira. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Ya, menurut Ibnu Abbas, kedua ayat ini diturunkan, ya, ayat sebelumnya, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat, mereka percaya kepada jibt dan taghut, ya. Jibti dan taghut adalah apa? Semua sesembahan selain Allah, dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman, ya. Dan mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Ya, barang siapa yang dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Ya, jadi kedua ayat ini diturunkan itu berkenaan dengan perkataan orang-orang Quraisy ketika Ka'ab bin Ashraf dan Hayy bin Akhtab, ya, dua tokoh Yahudi datang ke Mekah. Ya. Apakah kalian tidak melihat orang yang berpura-pura sabar dan terputus dari kaumnya dan menganggapnya lebih baik daripada kami, padahal kami menerima orang-orang yang beribadah haji, menjadi pelayan Ka'bah, dan memberi mereka minum. Mereka berdua pun berkata, ya, kalian lebih baik daripada Muhammad. Nah, ini sebab turunnya ayat tersebut. Ya. Jadi mereka itulah orang-orang yang yang diterlantarkan Allah dan dijauhkan dari kasih sayangnya. Maka barang siapa yang diterlantarkan oleh Allah dan dijauhkan dari kasih sayang Allah, niscaya dia tidak akan mendapatkan penolong dan pelindung, ya. Am lahum nasibum minal mulk, ataukah bagi mereka itu bagian dari al-mulk, kekuasaan, ya. Faida la yu'tunan nasa naqira, maka tidak akan yu'tunan nasa, mereka memberi kebaikan kepada manusia naqira, sedikit pun. Jadi ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan atau kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan bagi manusia. Jadi selain tidak mendapatkan nikmat tunduk kepada kebenaran, mereka juga tidak layak memegang kekuasaan. Kalaupun diberi kekuasaan, hal itu tidak akan mendatangkan manfaat sedikit pun bagi orang lain. Am yahsudunan nas, ataukah mereka dengki kepada manusia atau Muhammad, ala ma atahumullah min fadlih, atas apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, yaitu kenabian. Faqad ataina, maka sungguh kami telah memberikan ala Ibrahim al-kitab, keluarga Ibrahim kitab, yaitu Taurat, wal hikmah kenabian, wa atainahum, dan kami berikan kepada mereka mulkan azima, kekuasaan yang besar. Ataukah mereka dengki kepada manusia, yaitu Muhammad maksudnya itu, mereka dengki kepada Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya.
sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan, kekuasaan yang besar. Di sini Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Nasrani dan Yahudi yang suatu ketika berkata, Muhammad menganggap dirinya telah diberi kenabian, kemenangan, dan Al-Quran karena sifat tawaduknya, sedangkan ia mempunyai 9 istri. Maka raja manakah yang lebih utama daripada dia? Ya, jadi ini sebab turunnya ayat am tahsudunan nas, ataukah mereka dengki pada manusia karena karunia yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad. Faminhum man amana bihi, maka di antara mereka ada orang yang beriman kepadanya, kepada Ibrahim. Wa minhum man sadda'an, dan di antara mereka ada orang yang berpaling berpaling darinya. Wa kafa bi jahannam sa'ira, maka cukup bagi mereka yang beriman. Bi jahannam, jadi cukup bagi mereka yang tidak beriman. Wa kafa bi jahannam sa'ira, neraka yang menyala-nyala. Wa kafa bi jahannam sa'ira, dan cukuplah bagi mereka yang tidak beriman, maksudnya ini. Wa kafa, cukuplah bagi mereka bi jahannam, dengan neraka jahannam yang nyala-nyala. Maka di antara mereka yang dengki itu ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia untuk beriman kepadanya, tidak beriman. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya. Jadi mereka itu selalu ingin melebihi bangsa Arab, agar Allah mengutus Nabi dari kalangan mereka. Padahal Allah telah memberikan kepada mereka, memberikan kepada Ibrahim dan keluarganya kitab, kenabian, kerajaan yang besar, dan Ibrahim adalah bapak kalian, bapak-bapak mereka. Kenabian, Al-Quran, dan kemenangan. Jadi seperti siapa? Musa, Daud, Sulaiman. Padahal keturunannya sudah biasa diberikan kepada hambanya yang mukmin. Lalu mereka bagaimana mereka dengki? Kenapa mereka dengki dengan Muhammad? Ya. Seorang yang mulia, paling bertakwa, paling takut kepada Allah. Ya. Ini kedengkian, ya. Am tahsudunan nas, ataukah mereka dengki dengan manusia, dengki kepada Nabi Muhammad. Faminhum man amana bihi wa minhum man sodda'an. Jadi di antara mereka ada orang yang beriman, dan di antara mereka ada orang yang berpaling, ya, dari Ibrahim. Kafa bi jahannam sa'ira. Innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang ingkar dengan ayat kami, saufa nuslihi nara, maka kami memasukkan mereka ke neraka. Kullama nadijat juluduhum, terbakar hangus setiap kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairuha. Jadi setiap hangus terbakar kulit mereka, badalnahum, kami ganti kulit mereka, juludan ghairuha, dengan kulit yang lain yang baru. Liyadukul adab, supaya mereka merasakan pedihnya azab. Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah dialah maha perkasa dan maha bijaksana. Ya, sungguh orang-orang kafir itu kepada ayat kami kelak akan kami masukkan. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Walladzina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka mengajarkan kebaikan, sanudkhiluhum jannat, kami akan masukkan mereka ke surga, tajri, yang mengalir min tahtiha, di bawahnya, al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abadan, selamanya. Lahum fiha azwajun, bagi mereka di surga pasangan-pasangan, azwaj mutahharah, yang suci, ya.
Wa nudkhiluhum zillan zulila, dan kami masukkan mereka zillan, ke tempat naungan, ya, zulila, yang teduh, yang nyaman. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Innallah, sesungguhnya Allah, ya'murukum, telah Allah memerintahkan kalian, an tu'addu, untuk kalian menunaikan al amanat, semua amanat, hak-hak Allah dan hak manusia, al amanat, ila ahliha, kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum, dan apabila kalian tetapkan hukum, menghukumi, bainan nas, di antara manusia, antahkumu bil adl, hendaknya kalian menetapkan hukum dengan yang adil. Innallaha ni'imma ya'idukum bih, sesungguhnya Allah ni'imma, ya, sebaik-baik apa ya'idukum, yang Allah nasihatkan pada kalian, bihi, dengannya. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat. Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepada kamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ini menurut Ibnu Abbas, setelah Mekah berhasil ditaklukkan, Rasulullah memanggil Utsman bin Tolhah untuk menerima kunci Ka'bah. Saat Utsman mengeluarkan kunci Ka'bah kepada Rasulullah, tiba-tiba Abbas berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, berikan kunci itu kepadaku agar aku rangkap tugas sebagai pemberi minum dan pemegang kunci Ka'bah sekaligus." Utsman pun kembali menahan tangannya. Melihat itu, Rasul bersabda, "Wahai Utsman, berikan kunci itu kepadaku." Utsman berkata, "Wahai Rasul, kunci ini aku berikan dengan amanah Allah." Rasul pun berdiri, membuka pintu Ka'bah dan masuk ke dalamnya. Ya, setelah itu beliau melakukan tawaf. Tak lama kemudian Jibril datang dan menyampaikan pesan dari Allah agar kunci itu dikembalikan kepada Utsman. Rasul pun memanggil Utsman dan menyerahkan kunci itu kepadanya. Ya, kemudian ayat ini turun. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepada kamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullah, kalian taatilah Allah, wa atii'ur rasul, dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, ya, dan pemegang urusan kekuasaan di antara kalian. Fa in tanazza'tum fi syai', ya, lalu jika tanaza'tum, kalian berselisih, fi syai', dalam sesuatu, farudduhu ilallah wa rasuli, maka kembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, hari kiamat. Dzalikum khairun wa ahsanu ta'wila. Dzalika khairun, demikian itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, ya, dan lebih bagus, ya, penyelesaiannya. Ya, dan yang lain selawase.